Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinda Kemala Apsari dengan NIM 1801668, Irfa Isnadia Fadila dengan NIM 1805494, dan Lutfia Hairunisa dengan NIM 1801604 akan menjelaskan materi kami yaitu tentang perubahan masyarakat di abad ke-21. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai perubahan masyarakat di abad ke-21. Jensen mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat berubah dengan cepat. Informasi terus berlipat ganda setiap 72 jam dan meningkat lebih cepat di masa depan. Keragaman sosial, emosional, budaya, dan akademik akan meningkat pada kelas-kelas. Terlebih lagi, kelas-kelas akan lebih inklusif dan heterogen. Dalam masyarakat baru ini, orang akan berganti pekerjaan setidaknya setiap 5 tahun. Tuntutan pekerjaan baru ini akan membutuhkan keterampilan yang terkait dengan keanggotaan tim, mendengarkan, manajemen diri, manajemen waktu, memikul tanggung jawab, dan mengikuti jadwal. Menurut Goleman, ada hubungan yang kuat antara kebutuhan tenaga kerja dan manajemen kelas. Penelitian Goleman menemukan bahwa kurangnya pengendalian diri adalah faktor utama dari kurangnya kesuksesan dalam angkatan kerja, dengan perasaan tidak berdaya dan gangguan yang sering terjadi sebagai alasan-alasan utama rendahnya performa kerja. Sebaliknya, prestasi kerja yang tinggi terjadi ketika ada ekspektasi tinggi dari karyawan yang diizinkan untuk menetapkan tujuan mereka sendiri untuk mencapai ekspektasi tersebut. Ketika karyawan menerima umpan balik yang cepat dan menunjukkan keterampilan mendengarkan yang baik. Gewertz mengatakan, negara-negara saat ini berusaha mengubah pendidikan untuk memenuhi tuntutan abad ke-21 dengan memasukkan keterampilan hidup, berbagai keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial. Ada kesepakatan antara pemimpin di industri dan akademisi bahwa siswa harus belajar untuk menjadi inovatif, dapat memecahkan masalah, dan berhasil berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Ketika ada beberapa orang yang menekankan bahwa murid-murid kita harus pandai untuk berkompetisi pada ekonomi global dan mempercayai bahwa ekonomi adalah fungsi yang menunjukkan seberapa efektif sekolah dalam mempersiapkan pekerjaan di masa depan, sebagian yang lain tidak setuju. Kohn mengatakan, untuk masing-masing murid, pencapaian pada saat bersekolah tidak terlalu berkaitan dengan performa saat bekerja. Dan untuk negara, ada sedikit korelasi antara rata-rata nilai pada sekolah dan gairah ekonomi. Menurut Steinberg dan Marzano, gaya mendidik telah berubah dalam 30 tahun terakhir, dari gaya mendidik yang lebih kaku dan otoriter dengan pendekatan lakukan seperti yang saya minta, ke gaya mendidik yang lebih menyayangi, lakukan apa yang kamu mau, untuk membuat anak-anak lebih bersemangat. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun pendekatan tersebut yang digunakan oleh orang tua maupun oleh guru untuk hal itu, yang dapat mempersiapkan anak-anak abad ke-21. Menurut Cummings, hal yang paling efektif adalah pendekatan yang berwibawa, bukan otoriter, di mana menyeimbangkan rasa kasih sayang dengan mengatur batasan-batasan yang jelas, memberikan petunjuk tanpa mengatur, mencari masukan dari anak-anak dalam mengambil keputusan yang penting, mengatur standar tanggung jawab yang tinggi, dan mengedepankan kebebasan, bukan ketergantungan. Selanjutnya yaitu mengenai menyesuaikan kelas dengan perubahan masyarakat. Pertama, kurikulum yang dinamis dan instruksi adalah hal penting dan utama dalam manajemen kelas yang efektif. Sebelum menentukan suatu kurikulum, kita harus sadar terhadap titik harga dari murid-murid kita. Titik harga adalah jumlah uang yang akan dibayarkan seorang konsumen pada perjalanan, pakaian, barang-barang rumah, dan lainnya.
akan menjadi sia-sia bagi seorang penjual untuk menjual barang atau jasa yang tidak akan ada pembelinya. Selanjutnya, bagi murid-murid yang akan dikonsumsi adalah kurikulum. Kita harus mengetahui bahwa titik harga bagi mereka adalah konten pelajaran yang siap untuk mereka pelajari sebelum kita menyusun kurikulum. Konten yang terlalu mudah atau familiar dan yang terlalu sulit akan menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan yang akan berujung pada permasalahan manajemen kelas. Untuk menentukan titik harga murid-murid, kita diharuskan untuk berusaha mempelajari mereka sebelum sekolah dimulai. Selanjutnya, kurikulum dan pengajaran juga harus mencerminkan kebutuhan abad ke-21. Ini berarti bahwa siswa harus dilibatkan secara bermakna dalam pembelajaran, karena jika tidak, mereka akan menemukan cara mereka sendiri untuk terlibat, yang seringkali merugikan diri mereka sendiri dan seluruh kelas. Siswa hendaknya diajak untuk menambahkan tujuan kurikulum mereka sendiri selain tujuan guru, diberi pilihan tentang bagaimana mereka akan belajar, merefleksikan diri dan memantau pencapaian tujuan mereka, mengarahkan kembali usaha mereka, dan memainkan peran penting dalam penilaian atau evaluasi diri mereka sendiri. Patut dicatat bahwa perhatian terhadap pengembangan kemandirian siswa masih kurang dalam program pendidikan guru. Selanjutnya, siswa harus dilibatkan dalam pengalaman yang relevan dan masalah otentik, dan ketika memasuki usia yang pantas harus berpartisipasi dalam membangun rubrik penilaian. Bergantung pada situasinya, siswa dapat bekerja secara mandiri atau dalam kelompok, memeriksa pekerjaan satu sama lain, dan melatih jika diperlukan, dengan semua anggota individu yang bertanggung jawab atas pencapaian kelompok dan saling mendukung untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, saat menerapkan kurikulum yang efektif, guru tidak terlalu mengandalkan ceramah dan pelajaran berurutan daripada pembelajaran aktif, berbasis proyek, dan langsung. Dalam lingkungan ini, siswa mempelajari keterampilan dan konsep yang tertanam dalam kegiatan, yang disertai dengan kerangka waktu yang berubah-ubah. Guru menggunakan sumber utama, sumber dalam maupun luar, dan elektronik sebagai alat pengajaran yang utama. Walk mengungkapkan bahwa kami memperkenalkan kegembiraan dalam belajar. Beberapa cara ini dapat dicapai dengan memberikan pilihan kepada siswa, memperbolehkan siswa untuk menciptakan sesuatu, membaca buku yang bagus, bersenang-senang bersama, memamerkan hasil kerja siswa, dan memberi mereka waktu untuk bermain-main. Semua kurikulum kritis dan atribut instruksional di atas memiliki implikasi manajemen kelas. Memastikan bahwa atribut tersebut diterapkan akan membantu menghilangkan banyak perilaku siswa yang tidak tepat. Untuk mengakomodasi kebutuhan siswa di ruang kelas abad ke-21, struktur organisasi seperti penjadwalan dengan waktu yang lebih lama diterpakan pada beberapa kelas, pengelompokan multi-usia, dan pengulangan telah dilaksanakan. Perubahan ini telah membuat pengelolaan kelas menjadi lebih beragam dan kompleks. Karena ruang kelas di abad ke-21 menjadi lebih berpusat pada siswa, baik guru maupun siswa harus menyesuaikannya. Ruang kelas sekarang menjadi komunitas belajar di mana ada tanggung jawab bersama untuk kesuksesan semua anggota komunitas. Dalam konteks ini telah terjadi pergeseran penekanan dari kontrol guru ke siswa mengambil lebih banyak tanggung jawab, tidak hanya untuk pembelajarannya sendiri, tetapi untuk mengelola kelas juga. Sementara di masa lalu guru diajarkan untuk mengontrol perilaku siswa. Sekarang guru fokus pada pengembangan strategi yang mendukung siswa membuat pilihan yang baik. Guru dan siswa saling mendengarkan dengan cermat. Ada pembagian kepemimpinan antara guru dan siswa karena guru tidak lagi mengontrol, tetapi mendorong pengendalian diri dan tanggung jawab siswa. Perubahan dalam pendekatan manajemen kelas. Nah, dapat kita lihat terjadi perubahan pada tampilan sebelum dengan tampilan pada abad ke-21. Yang pertama, dalam kelas
pada tampilan sebelumnya itu suasananya itu suasana persaingan. Sementara untuk tampilan abad ke-21 ini yang terjadi di kelas yaitu suasana kerjasama. Jadi di kelas tidak lagi terasa suasana persaingan, tetapi kerjasama dari tiap-tiap anggota kelas yang lebih ditonjolkan. Lalu yang kedua, kontrol guru. Kontrol ini berada di tangan guru sepenuhnya. Sementara pada abad ke-21 ini, guru lebih menekankan pada pengendalian diri siswa. Jadi siswa diberikan tanggung jawab, tidak hanya dikontrol oleh guru, tetapi siswa harus dapat mengontrol dirinya sendiri dan kelasnya. Lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan ada di tangan guru. Guru memiliki kuasa di dalam kelas. Sementara pada abad 21 ini kepemimpinan ini dimiliki bersama. Jadi tidak hanya guru tetapi siswa juga diberi tanggung jawab untuk dapat memimpin dirinya dan juga kelasnya. Jadi guru tidak menguasai atau tidak memiliki kekuasaan sepenuhnya di dalam kelas, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Lalu yang keempat, pada tampilan sebelumnya, guru sebagai instruktur tunggal. Jadi di sini guru yang memberikan ilmu kepada siswanya secara satu arah. Jadi guru memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswanya hanya mendengarkan saja. Tapi pada abad ke-21 ini, guru ini sebagai pelatih atau fasilitator. Jadi anak itu sudah mulai bisa mencari sendiri atau secara mandiri. Guru di sini hanya memantau dan sebagai fasilitator jika ada yang tidak diketahui oleh siswa. Lalu yang terakhir yaitu kesesuaian. Bila pada tampilan sebelumnya ini pembelajaran dilakukan harus sesuai dengan yang ada di buku, sementara pada abad ke-21 ini inovasi lebih ditonjolkan. Jadi siswa dan guru ini berinovasi membuat sesuatu yang berbeda yang dapat menarik perhatian agar pembelajaran dapat lebih menarik lagi. Nah, selain itu juga guru menentukan aturan secara kolaboratif dengan siswa dan ada tanggung jawab bersama untuk menerapkan dan menegakkan aturan. Lalu suasana kelas juga hangat, ramah, dan penuh perhatian. Semua anggota kelas memiliki rasa saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain dalam semangat kerjasama di mana semua memiliki kepentingan dalam kesuksesan anggotanya. Nah, jadi jelas terlihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dari tampilan sebelum dengan tampilan pada abad ke-21 ini. Dasar teoritis yang mendukung. Pandangan pengelolaan kelas abad ke-21. Pandangan pengelolaan kelas pada abad ke-21 ini terdiri dari 3 pandangan. Yang pertama behaviorisme, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme. Behaviorisme yaitu pandangan mengenai manajemen diri atau pengaturan diri telah menjadi penekanan dan penerapan perspektif perilaku. Lalu kebutuhan siswa untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam pengaturan diri. Manajemen diri yang efektif tergantung pada penetapan tujuan itu sendiri dan mempublikasikannya. Siswa telah menetapkan kriteria yang menjadi dasar dari penilaian mereka sendiri. Lalu siswa juga kemudian dapat memodifikasi dan meningkatkan perilaku mereka serta membandingkan kinerja mereka dengan perilaku yang sebelumnya. Lalu kognitif. Pandangan kognitif melihat pembelajaran dan perilaku sebagai proses mental internal. Siswa secara aktif terlibat dalam cara mereka memproses informasi yang mereka dapat.
pengetahuan, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah adalah area untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa. Didorong oleh karya Piaget pada tahun 1954, pengetahuan dipandang sebagai konstruksi mental simbolik atau skema. Ketika skema siswa diubah, pembelajaran terjadi. Ketika siswa memperoleh pengetahuan ini sendiri yang akan memfasilitasi perubahan dari perilaku siswa. Lalu yang terakhir yaitu konstruktivisme. Dasar teori konstruktivisme ini sebagian besar berasal dari karya Piaget. Ide dalam konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan dikonstruksi ketika siswa membangun pengetahuan yang baru atas dasar apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, siswa bukanlah menerima informasi yang dikirimkan secara pasif, melainkan ketika siswa memasuki situasi belajar dengan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya, pengetahuan mereka yang sebelumnya itu mempengaruhi pengetahuan mereka yang baru atau yang dimodifikasi yang akan mereka bangun dari pengalaman belajar baru. Nah, untuk membangun dari pengalaman baru ini, belajarnya harus secara aktif. Jika pengalaman baru ini tidak sesuai dengan pengetahuan siswa yang saat ini, maka pengetahuan ini harus disesuaikan untuk mengakomodasi pengalaman baru tersebut. Guru memberikan pemahaman tentang saat ini kepada siswa dengan memberikan pengalaman di mana siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sementara teori konstruktivisme yang dijelaskan berkonsentrasi pada bagaimana siswa membuat makna sendiri. Nah, ada konstruktivis sosial yang dimana percaya bahwa siswa dapat membangun pengetahuan dengan berinteraksi satu sama lain. Konteks sosial ditekankan dalam pembelajaran di mana interaksi sosial yang melibatkan sejarah, budaya, adat istiadat, dan aktivitas bahasa menentukan pembelajaran individu. Nah, implikasi teori pembelajaran untuk pengelolaan kelas ini sudah jelas. Pendekatan yang berpusat pada siswa seperti partisipasi aktif, pengalaman yang relevan, dan refleksi diri harus diterapkan. Dengan bimbingan dari guru, siswa harus terlibat secara aktif dalam semua tahap pengelolaan kelas. Nah, masukan siswa, otonomi siswa, kontrol dan keterlibatan, serta tanggung jawab bersama dan rasa komunitas harus digabungkan ke dalam semua aspek dalam pengelolaan kelas kontemporer ini. Selanjutnya ada pengelolaan kelas dan perilaku siswa yang buruk. Ketika memikirkan pengelolaan kelas, masalah dengan perilaku siswa yang salah seringkali muncul pertama kali di pikiran. Masalah perilaku yang salah tersebut sering dikaitkan dengan disiplin atau hukuman. Meskipun disiplin dan hukuman sangat berbeda. Disiplin membimbing perkembangan pribadi, sosial, dan kognitif siswa dengan cara yang akan meminimalkan kelakuan buruk sehingga membuat pengenaan hukuman tidaklah perlu. Dan ada beberapa jenis perilaku menyimpang siswa, dimulai dari yang ringan sampai dengan yang serius. Yang pertama itu ada gangguan kelas, seperti mengobrol dengan teman, berbicara tidak bergantian, berbisik, berbicara dengan keras, atau memanggil dengan keras. Sisanya, masalah gerakan, seperti meleset atau terpeleset, melempar atau menembak benda, atau pesawat kertas, karet gelang, dan lain-lain. Bermain-main, memberi isyarat dan turun dari tempat duduk untuk pergi meraut pensil atau ke toilet tanpa izin. Jika para guru dapat mengendalikan masalah tersebut, maka
dalam proses untuk memiliki perilaku kelas yang efektif sangat dapat terjadi. Masalah lainnya dari yang paling ringan hingga yang paling parah meliputi: yang pertama, goofing off. Siswa mungkin tidak aktif, melamun, mencoret-coret, tidur, atau melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan pelajaran. Menentang otoritas, seorang siswa menolak untuk melakukan apa yang diinginkan gurunya, dan bahkan menjadi bermusuhan jika tidak bekerja sama dengan kegiatan sekolah apapun. Yang selanjutnya, masalah moral. Seorang siswa mungkin terlibat dalam pencurian, kecurangan, berbohong, dan atau aktivitas seksual yang tidak pantas. Selanjutnya itu ada agresi atau kekerasan. Seorang siswa mungkin secara fisik atau verbal menyerang seorang guru atau siswa lainnya, membawa senjata tajam ke sekolah, dan memperdagangkan atau menggunakan narkoba adalah perilaku buruk yang dapat mengganggu seluruh yang berada di sekolah. Banyak dari siswa mengalami masalah berat, termasuk tunawisma, depresi, kecenderungan bunuh diri, gangguan makan, gangguan orang tua, seperti anak broken home, suka minum-minum alkohol, kekurangan perhatian, dan gangguan hiperaktif dalam pengasuhan orang tua, kemiskinan, dan pelecehan seksual serta fisik. Selanjutnya, siswa menjadi pengganggu menunjukkan gangguan menentang oposisi, dan yang memiliki masalah manajemen kemarahan juga termasuk dalam kategori tersebut. Beberapa alasan yang sering diberikan kepada para siswa antara lain adalah berasal dari keluarga yang tidak berfungsi, dalam artian keluarga yang broken home, memiliki status sosial ekonomi yang rendah, tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi, diklasifikasikan memiliki kebutuhan khusus, atau mengalami masalah emosional. Perilaku buruk itu merupakan gejala dari masalah yang mendasarinya. Dalam menangani masalah ini, guru mungkin harus tidak hanya memeriksa kebutuhan siswa, tetapi juga menangani bagaimana caranya agar semua anggota kelas berinteraksi dengan siswa tersebut dan berinteraksi satu sama lain. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka diskusi di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.